Di mana hadirin sekalian, ada satu orang pondok pesantren, dia selalu mempelajari kitab Bidayatul Hidayah. Kalau sudah selesai khatib, maka diulang kembali kitab Bidayatul Hidayah. Selesai, diulang kembali kitab Bidayatul Hidayah. Sampai beberapa tahun santrinya pulang, ditanya sama orang tuanya, sudah sampai mana engkau belajar? Kata si murid tadi, kata si anak tadi, baru sampai kitab Bidayatul Hidayah. Rupanya ada beberapa orang tua yang merasa keberatan, anaknya kok selalu diajarkan kitab Bidayatul Hidayah, padahal banyak kitab-kitab lain yang bisa dipelajari. Kenapa kok cuman kitab Bidayatul Hidayah? Dia pulang liburan ditanya, sampai mana? Sampai Bidayatul Hidayah. Pulang lagi ditanya sampai mana? Bidayatul Hidayah. Jadi seumur hidup pondok pesantren ini cuma mengamalkan kitab Bidayatul Hidayah. Dan si kiai ini, tokoh ini, dia punya wiridan yaitu membaca Al-Quranul Karim. Kemudian kalau mengajarkan ke santrinya cuma kitab satu yaitu Bidayatul Hidayah. Maka ketika orang tuanya ngantar pulang ke pondoknya, maka ada beberapa orang tua yang memberanikan diri untuk bertanya kepada kiainya, wahai kiai, kenapa kok anda ini hanya mengajarkan kitab Bidayatul Hidayah? Padahal kan banyak kitab-kitab yang lain yang bisa dipelajari. Maka kata kiai tadi, kitab Bidayatul Hidayah itu isinya adalah memuat segala urusan yang bersangkutan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukup kalau kita ingin berhubungan baik kepada Allah, cukup pelajari kitab Bidayatul Hidayah. Dan kedua, kitab Bidayatul Hidayah itu mencakup pokok-pokok dalam masalah ibadah. Apabila kita ingin sempurna ibadah kita, maka pelajari dan amalkan kitab Bidayatul Hidayah. Kemudian si kiai tadi mengatakan, kitab yang tipis ini aja saya belum sanggup untuk mengamalkan semuanya. Kenapa kok harus mempelajari kitab yang lain? Bukankah ilmu itu bermanfaat apabila diamal? Coba. Jadi karena saking senangnya dengan kitab Bidayatul Hidayah, maka setiap hari baginda Rasul datang kepada kiai tersebut. Hanya cuma mengamalkan kitab Bidayatul Hidayah, tidak mengamalkan, tidak mempelajari kitab-kitab yang lain. Dan kemudian di mana kitab Bidayatul Hidayah ini dapat jaminan dari Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Beliau mengatakan, di mana apabila engkau mempelajari kitab Bidayatul Hidayah, maka pasti Allah akan memberikan hidayah kepadamu. Jaminan. Ya, man qara'a Bidayatul Hidayah ruzikal hidayah. Barang siapa yang mempelajari kitab Bidayatul Hidayah, maka dia mendapatkan jaminan dari Allah akan mendapatkan hidayah. Gampang kan? Untuk mendapatkan hidayah, gampang gak taunya kita hanya mempelajari kitab Bidayatul Hidayah, kemudian berusaha mengamalkan isinya kitab Bidayatul Hidayah. Dan kemudian beliau juga mengatakan, barang siapa yang mempelajari, yang membaca kitab Ihya, maka dia akan dihindarkan dari kecelakaan dunia dan akhirat. Dan barang siapa yang menyintai Imam Ghazali, pasti dia akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, maka para ulama kita ini banyak mempelajari kitab Bidayatul Hidayah. Dan mereka sangat cinta dengan kitab Bidayatul Hidayah. Dia tidak akan mempelajari kitab yang lain sebelum dia bisa mengamalkan kitab Bidayatul Hidayah. Oleh karena itu, betapa pentingnya kitab Bidayatul Hidayah. Oleh karena itu, ayo kita mulai bangkit. Kemudian kita pelajari kitab Bidayatul Hidayah dengan pelan-pelan. Dan kemudian kita minta kepada Allah agar diberikan taufik, kita bisa mengamalkan isi kitab Bidayatul Hidayah. Agar tujuannya kita tidak terkena dengan fitnah ilmu. Ingat hadirin sekalian, banyak orang-orang yang terkena fitnahnya ilmu. Oleh karena itu, kalau kita ingin terhindar dari
fitnahnya ilmu, maka pelajari kitab Bidayatul Hidayah terlebih dahulu. Jangan mempelajari kitab yang lain sebelum kita mempelajari kitab Bidayatul Hidayah. Awal untuk hidayah, kita pelajari kitab Bidayatul Hidayah. Insya Allah dengan kita mempelajari kitab Bidayatul Hidayah akan mendapatkan keberkahan di dalam hidup ini dan dimudahkan untuk mempelajari kitab-kitab yang lainnya. Yang dasarnya kitab Bidayatul Hidayah terlebih dahulu. Oleh karena itu sekali lagi, kita jangan pernah jenuh, jangan pernah bosan untuk selalu mempelajari kitab Bidayatul Hidayah. Sebab banyak orang-orang yang dia mengatakan ahli ilmu, akan tetapi jiwanya sepi dengan amal ibadah. Dia mengatakan kutu buku, tapi amalnya jauh daripada amal, yaitu mengamalkan ilmunya. Oleh karena itu, kalau ingin terhindar dari fitnahnya ilmu, pelajari kitab Bidayatul Hidayah. Oleh karena itu sekali lagi, kalian kalau ingin mempelajari kitab Bidayatul Hidayah, maka dari mulai sekarang, setiap kalian sholat fardu, jangan lupa kirim Fatihah kepada Imam Ghazali. Sebab kalau kalian sering mengirim Fatihah kepada Imam Ghazali, maka kalian akan dimudahkan untuk mempelajari kitabnya Imam Ghazali. Jadi kita harus pakai adab. Kalau kita ingin mempelajari kitab, maka sebelum kita mempelajari kitab itu, sering-seringlah kirim Fatihah kepada beliau. Siapapun, kitab apapun yang akan kita pelajari, sebelum kita memulai untuk membuka kitab tersebut, maka berusahalah untuk mengirim Fatihah kepada muallif kitab tersebut. Ini adab. Seandainya kita sudah sering tawassul mengirim Fatihah kepada beliau, sudah ada ikatan roh antara kita dengan muallif, sehingga akan dimudahkan di dalam mempelajari kitabnya. Jangan tinggalkan untuk selalu kirim Fatihah kepada kitab-kitab yang kita pelajari. Jangan pernah bosan apapun jenis kitabnya. Dan kemudian yang kedua, jangan pernah kita mempelajari kitab yang tidak kita butuhkan. Ingat ini, banyak orang-orang yang mempelajari ilmu yang dia tidak membutuhkan ilmu tersebut. Seperti ilmu ingin melihat barang gaib. Ini tidak diperlukan bagi orang. Ngapain sampai puasa, sampai wirid, ingin mengetahui atau bisa melihat hal-hal yang gaib. Terus kemudian tujuannya apa kalau bisa melihat yang gaib? Apakah dia menjadi sakti? Atau berarti dia dekat kepada Allah dan lain sebagainya? Ada juga orang-orang yang mempelajari ilmu falak padahal belum dibutuhkan. Ilmu falak tidak dibutuhkan untuk kita. Sudah ada para ulama yang khusus mempelajari ilmu falak. Kita tidak perlu mempelajari ilmu falak. Oleh karena itu, pelajari kitab-kitab yang kita butuhkan di dalam amal hidup kita sehari-hari. Itu yang paling penting. Pelajari dari mulai bab wudu. Kemudian bab sholat, ulang lagi bab wudu, bab sholat, bab wudu, bab sholat. Sampai kita betul-betul mengetahui makna wudu zahir, makna wudu batin. Sampai kita betul-betul mengetahui makna sholat zahir dan makna sholat batin. Sehingga wudhu kita menjadi tanha anil fahsyai wal munkar. Sholat kita pun menjadi tanha anil fahsyai wal munkar. Sampai seperti itu. Kalau kita sudah wudhu, kita sudah sholat, tapi kenapa? Kok zahir saya masih maksiat? Masih suka ngomongin orang. Masih suka nyaci maki orang. Masih suka mencela orang, masih suka merendahkan seseorang. Kenapa kok lisan saya begitu? Berarti sholat saya ini belum dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Berarti ada kesalahan di dalam sholat tersebut. Kemudian kenapa saya sudah sholat, tapi kok penyakit-penyakit hati kok nggak bisa hilang, penyakit batin kok nggak bisa hilang? Padahal di dalam agama Islam hanya ada di dalam ajaran Islam. Setiap ibadah harus mengikut sertakan antara zahir dan batin. Apabila tidak mengikutkan antara ibadah zahir dan batin, maka ibadah tadi tidak akan sempurna. Apa aja sudah. Ibadah apa saja, mau ibadah sholat, mau ibadah puasa, mau ibadah haji, mau ibadah apapun jenis ibadahnya, harus
disangkutkan ada dua unsur, yaitu unsur zahir dan unsur batin. Ini wajib. Oleh karena itu, kalau kita seandainya sudah sholat, kok tapi kenapa hati saya penuh dengan dendam, hati saya penuh dengan kebencian terhadap saudara kita, hati kita penuh dengan iri, hati kita penuh dengan kesombongan, hati kita penuh dengan mengeluh dan lain sebagainya, maka bukan sholatnya yang tidak benar, tapi ada yang tidak beres di dalam sholatnya. Oleh karena itu, pelajari sholat dengan baik, pelan-pelan. Kalau kita sudah wudhu, kemudian pelajari sholat, ulang lagi wudhu, sholat, wudhu, sholat, wudhu, sholat. Insya Allah dengan wudhu sholat, maka kita akan dijamin insya Allah akan bahagia di dunia serta di akhirat. Kalau untuk puasa, nanti pelajari bab puasa ketika menjelang puasa. Kalau mau haji punya duit, silahkan belajar haji. Kalau mau nikah, silahkan punya duit, pengen nikah, silahkan belajar bab nikah. Yang penting sekarang ini kita pelajari, yaitu antara ibadah-ibadah yang paling utama, yaitu ibadah wudhu dan sholat. Pelajari dengan baik. Sebab banyak di antara kita yang berwudhu, akan tetapi di dalam wudhu tadi, ketika dia berkumur-kumur, dia tidak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dia mengusap wajah, kemudian dia tidak memohon ampun kepada Allah atas dosa yang diakibatkan dari wajah. Ketika dia mengusap daripada sebagian kepalanya, tidak memohon ampun atas segala pikiran-pikiran yang penuh dengan suudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan penuh suudzon kepada saudara-saudara kita sesama mukmin. Kemudian saat membasuh kedua tangan, saat membasuh kaki, kalau seandainya pada saat kita berwudu, kemudian setiap kita wudu memohon ampun dari hasil mulut kita, dari hasil wajah kita, dari hasil telinga kita, dari hasil kedua tangan kita, dari hasil kepala kita, dan lain sebagainya, insya Allah kalau kita selesai wudu, dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Kita bertobat. Tapi kalau kita berwudu cuman hanya sekedar wudu, ketika berkumur-kumur ya tidak ada permohonan ampun kepada Allah, ketika membasuh wajah tidak memohon ampun kepada Allah, ketika mengusap kedua telinga, membasuh telinga juga tidak mohon kepada Allah, mohon ampun, dan sampai membasuh kaki pun dia lupa untuk mohon ampun kepada Allah, maka ketika kita keluar, dosa-dosa kita belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal setiap satu tetes air wudhu dijadikan satu malaikat oleh Allah. Dan malaikat tadi akan memohonkan ampun kita sampai hari kiamat. Itu kalau kita memohon ampun. Kalau kita memohon ampun, ketika kita wudhu memohon ampun, maka tetesan air wudhu tadi yang dijadikan oleh Allah dengan satu malaikat akan memohonkan ampun kita hingga hari kiamat. Dan tempat wudhu yang kita injak juga akan memohonkan ampun sampai hari kiamat. Ini kalau kita memang betul-betul memohon ampun pada saat wudhu. Dan kemudian setelah kita selesai wudhu, maka kita berdoa kepada Allah. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirina waj'alni min ibadikas sholihin. Ya Allah ya Rabb, jadikanlah aku golongan orang-orang ahli taubat. Kalau wudhunya memang taubat. Tapi kalau wudhunya nggak tobat, ya jangan berdoa. Buat apaan? Anda memohon ampun untuk bertobat, minta digolongkan orang-orang ahli tobat, Anda sendiri tidak bertobat saat berwudhu. Dan Anda minta digolongkan sebagai orang-orang yang suci, sedangkan Anda pada saat itu belum mensucikan daripada wudhunya batin, hanya mensucikan wudhunya zahir. Oleh karena itu, kalau kita ingin mendapatkan pengampunan dari Allah pada saat kita wudhu, dan kemudian dijadikan satu malaikat, dan malaikat tadi memohonkan ampun sampai hari kiamat, dan tempat yang untuk wudhu yang kita injak nanti akan memohonkan ampun sampai hari kiamat. Oleh karena itu, kalau wudhu jangan ngelamun. Udah minta aja pada saat berkumur-kumur, ya Allah ya Rabb, ampunilah dosa-dosaku yang diakibatkan dari mulutku, mungkin yang hibah, mungkin nyaci maki orang, mungkin bicara-bicara yang lagau dan lain sebagainya. Mohon ampun kepada Allah. Kemudian pada saat kalian membasuh wajah, setelah kalian niat, kemudian kalian juga, ya Allah, demikian wajahku, kemudian tangan demikian juga tanganku ya Rabb, kepala demikian juga kepalaku, kemudian juga dengan telingaku, dua kaki, seperti itu.
Kita mintanya nggak usah ampunilah dosaku dari wajahku atau dari mulutku, dari wajahku, nggak usah begitu. Kita wudhunya ringkas saja. Ya Allah ya Rabb, ampunilah dosa-dosaku yang diakibatkan dari mulutku. Kemudian membasuh wajah, kita niat demikian wajahku. Tangan demikian tanganku, kedua tanganku. Kepala demikian kepalaku. Demikian juga kedua telingaku, demikian juga kaki. Cukup itu. Jadi nggak usah diulang-ulang caranya. Kalau diulang-ulang kelamaan nanti wudhunya. Maka setelah kita selesai wudhu, maka kita baru berdoa memohon ampun kepada Allah agar kita dimasukkan kepada orang-orang yang ahli taubat. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah kalau wudhu kalian seperti itu, maka anggota kalian akan terjaga dari perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Akan tetapi kalau wudhunya tidak seperti itu, maka wudhunya tidak akan dapat menjaga anggota tubuh untuk tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga ketika sholat, usahakan nggak perlu untuk ngejar khusyuk. Kita belum mampu untuk tingkat khusyuk butuh ma'rifah yang tinggi, ya. Dan kita belum saatnya untuk menuju ke situ. Ya ingin menuju ke situ, tapi belum saatnya untuk menuju ke situ. Perbaiki dulu dengan sholat zahir, yaitu iktidal, takbirnya yang benar, rukuknya yang benar, sujudnya yang benar, duduk di antara dosa benar, dan sebagainya. Pelajari zahir dulu, baru kita pelajari batinnya. Batinnya seperti apa? Ketika kita takbiratul ihram, kenapa kita mengucap Allahu Akbar, oh Allahu Akbar, Allah maha besar pengampunannya. Kita ingat itu. Dosa-dosa kita banyak, sehingga ketika kita mengucap Allahu Akbar, Allah maha besar pengampunannya. Ketika mengangkat kedua tangan, ya Allah ya Rabb, angkatlah kedua tanganku dari lautan dosa. Pelajari pelan-pelan sampai kita rukuk maknanya apa, kemudian sampai kita i'tidal maknanya apa, sampai sujud. Insya Allah kalau pelan-pelan, insya Allah sholat kita akan menjadi sholat yang dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Tapi kalau asal sholat aja, ya sudah untuk sekedar menggugurkan kewajiban, tapi buah dari sholat tidak diraih. Kita ini mau meraih daripada buahnya, bukan hanya gugur kewajiban. Wudhu bukan hanya untuk mengejar sahnya wudhu, tapi kita mengejar buah daripada wudhu. Demikian sholat, kita bukan hanya mengejar sahnya sholat, tapi buah daripada sholat. Puasa demikian juga, kita bukan hanya mengejar daripada menggugurkan kewajiban puasa, tapi yang kita kejar adalah buah daripada puasa. Apa itu? Mukasyafatul qulub. Itu tujuan daripada puasa menurut Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Jadi tujuan orang berpuasa adalah untuk pencahayaan hati. Maksud pencahayaan hati itu bukan hatinya bercahaya seperti lampu senter ataupun yang lainnya. Yang maksud hati itu bercahaya, dia akan diberikan kemudahan oleh Allah untuk mengamalkan syariatnya. Itu namanya cahaya. Bukan cahaya digambarkan seperti cahaya yang terang benderang kayak senter atau kayak matahari. Yang dimaksud nur di sini adalah yaitu kita akan dimudahkan oleh Allah untuk mengamalkan atau menjalankan syariatnya. Ini yang dimaksud dengan cahaya ilahi atau cahaya hati. Oleh karena itu sekali lagi hadirin, pelajari dengan baik. Nanti insya Allah kita juga akan membuka kitab fikih. Tapi pelan-pelan, yang penting pokoknya sholat dulu, sholat dulu, sholat dulu. Pelajari dengan baik, insya Allah dengan dua modal ini cukup sudah. Dengan dua modal ini cukup untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah, jangan pelajari yang lainnya dulu. Yang penting pokoknya kalau seandainya menghadapi satu masalah dan belum waktunya kita untuk belajar, jangan belajar dulu. Seperti umpamanya urusan korban. Urusan korban itu sekali-kali. Kalau kalian memang mengajar, silahkan pelajari ilmu korban. Tapi kalau kalian hanya sekedar berkorban, nggak paham, tanya sama para ulama, tanya sama para kiai, tanya sama para ustadz. Syarat korban, rukun korban gimana? Tanya aja cukup sudah, nggak usah kalian pelajari. Itu sia-sia kalau kalian pelajari. Buang-buang umur dan tidak ada manfaatnya untuk diri kalian. Kecuali memang para kiai. Kecuali memang para ustadz, dia mengajar harus dikuasain semuanya. Sebab apa? Untuk memberikan solusi kepada jamaahnya yang barangkali dia bertanya. Oleh karena itu sekali lagi hadirin sekalian, ayo
kita mulai bangkit, raih hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua yaitu jangan pernah kita putus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hadirin, kita ini sering memohon rahmatnya Allah, tapi nggak tahu yang dimohonkan itu apa sih. Kita ini sering memohon, ya Allah rahmatilah aku, irhamni, irhamni, rahmatilah aku. Tapi kalau ditanya, kamu ini minta apa? Minta rahmat, rahmat yang gimana? Ya nggak tahu, pokoknya rahmat aja sudah. Begitu aja sudah ya. Kalau seseorang meminta rahmat kepada Allah, berarti dia meminta 6 perkara kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sekaligus. Jadi kalau kita meminta irhamni ya Rabb, rahmatilah aku ya Rabb, rahmatilah wahai Tuhanku, berarti kalian itu meminta 6 perkara kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkara pertama adalah minta rahmat hidayah kepada Allah. Itu jadi kalau kalian memohon rahmat kepada Allah, itu kalian memohon yang pertama memohon hidayah kepada Allah. Yang kedua, kalian memohon taufik kepada Allah. Memohon ma'rifah kepada Allah. Agar kalian bisa kenal kepada Allah. Tanpa adanya rahmat Allah, kalian gak bakal kenal sama Allah. Kalau tanpa rahmat Allah, kalian gak bakal bisa duduk di majelis taklim ini. Kalau bukan rahmat Allah, kalian gak bisa sholat. Kalau bukan rahmat Allah, nggak mampu untuk puasa. Kalau bukan rahmat Allah, nggak mampu untuk sedekah. Semuanya kalian bisa hadir di majelis ta'lim ini karena rahmatnya Allah. Kalian bisa sholat, itu rahmatnya Allah. Kalian bisa wudhu, itu rahmatnya Allah. Kalian bisa puasa, itu rahmatnya Allah. Kalian bisa sedekah, itu rahmatnya Allah. Jadi kita ini 24 jam jangan pernah putus dari rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kita jangan pernah putus asa dari rahmatnya Allah. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, seandainya engkau masuk ke dalam api neraka, jangan pernah putus asa dari rahmatnya Allah. Sebab apabila engkau putus asa dari rahmatnya Allah, engkau akan menjadi penghuni neraka yang abadi. Tapi kalau engkau selalu mengharap rahmat Allah, walaupun kamu sudah ada di dalam neraka, akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi rahmat ini dibutuhkan baik di dunia ataupun di akhirat. Dan kemudian rahmat berikutnya, kalian minta dirahmati oleh Allah agar kalian dimudahkan di dalam mengarungi atau menghadapi sakaratul maut. Kita selalu meminta kepada Allah, wa rahmatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut. Sering minta kepada Allah kita. Jadi rahmat Allah kalau kita minta akan diberikan 6 masalah oleh Allah. Sekaligus Allah akan memberikan 6 perkara kepada orang-orang memohon rahmatnya Allah. Oleh karena itu kita pelajari pelan-pelan, jangan buru-buru kalau belajar. Kadang-kadang di mana baginda Rasulullah rahmatan lil alamin nggak paham. Cuman taunya bahwa baginda Rasul diutus untuk rahmat seluruh alam. Udah cukup itu. Terus kelanjutannya bagaimana? Nggak tahu. Pokoknya baginda Rasul diutus untuk memberikan rahmat kepada seluruh alam. Rahmat yang mana? Kita kadang-kadang nggak tahu. Hanya taunya rahmatan lil alamin, rahmatan. Selesai sudah. Rahmatnya baginda Rasulullah SAW. Kalian kalau sholat 2 rakaat pakai siwak, sama dengan sholat 70 rakaat pakai siwak. Itu rahmatnya baginda Rasulullah SAW. 2 rakaat pakai siwak dibanding dengan 70 rakaat tanpa pakai siwak. Apa 2 rakaat dibanding dengan yaitu 70 rakaat sholat tanpa pakai siwak. Cukup 2 rakaat pakai siwak, perbandingannya 70 rakaat tanpa pakai siwak. Itu rahmatnya baginda Rasulullah SAW. Kalian boleh sholat di mana aja. Pokoknya tanah di mana aja kalian temuin, itu tempat sholat kalian. Apapun yang kalian temui itu untuk bersuci kalian. Mau ketemu debu ya boleh, mau ketemu air ya boleh. Itu untuk bersuci kalian. Ini karena rahmatnya baginda Rasulullah SAW. Orang dulu nggak boleh. Kalau ibadah tidak dipiara nggak boleh. Nabi Isa kalau orangnya mau ibadah umatnya ya harus di gereja, nggak boleh di lain tempat. Nabi Adam
Diterima tobatnya kalau di Mekah. Kalau nggak di Mekah nggak diterima tobatnya oleh Allah. Tapi rahmatnya baginda Rasul, kalian bertobat di mana aja diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini rahmatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita makin tahu betapa besar rahmatnya baginda Rasul kepada kita, kita akan saling kita akan makin menyintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau nggak tahu ya begitu aja, rahmatan lil alamin, rahmatan udah selesai, sampai di situ berhenti. Ditanya, kamu mohon rahmat sama Allah, apa tujuannya? Rahmat apa yang kamu minta? Nggak tahu, pokoknya saya minta rahmat Allah. Yang bagaimana bentuknya? Nggak tahu sudah. Oleh karena itu, mulai sekarang pelajari pelan-pelan. Kalau kalian memohon rahmat dari Allah, berarti kalian meminta 6 perkara kepada Allah Subhanahu wa taala, dan akan diberikan salah satu oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kali kalian memohon rahmat, kalau kalian meminta rahmat kepada Allah, yang pertama kali akan diberikan oleh Allah yaitu rahmat hidayah. Yang pertama ini. Yang kedua, kalian akan diberikan rahmat taufik. Kalian akan diberikan ilmu, kalian akan diberikan ma'rifah oleh Allah. Yang ketiga, kalian akan diberikan rahmat oleh Allah, yaitu saat menghadapi syakaratul maut, kalian akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalian dikubur akan diberikan rahmat, yaitu kalian akan terhindar dari siksa kubur di padang mahsyar. Kalian akan selamat daripada siksa padang mahsyar, dan kalian akan nyebrang jembatan Shiratul Mustaqim seperti kilat. Ini semuanya rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita berdoa memohon rahmat Allah, berarti 6 perkara yang kita minta. Mudah-mudahan 6 perkara kalau salah satu diberikan oleh Allah, sudah cukup untuk hidup kita. Diberikan hidayah, alhamdulillah. Nanti minta lagi diberikan taufik, alhamdulillah. Diberikan ilmu, diberikan ma'rifah oleh Allah. Dihindarkan daripada, yaitu beratnya menghadapi syakaratul maut, diberikan, yaitu rahmat Allah ketika kita ada di dalam kubur, kemudian ketika di padang mahsyar, kemudian ketika menyeberangi jembatan Shiratul Mustaqim. Kan baginda Rasul katanya punya syafaatul uzma. Iya, tanpa rahmat Allah nggak dapat kalian. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idnih. Tidak ada seorang pun yang dapat memberikan syafaat kecuali dengan izin Allah. Allah mengizinkan kepada baginda Rasul untuk memberikan syafaat, dikasih syafaat oleh baginda Rasul. Kalau Allah tidak mengizinkan, ya nggak dikasih syafaat kalian baginda Rasul. Oleh karena itu kita memohon, hendaklah jangan pernah putus untuk selalu bermunajat, meminta kepada Allah rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ya hadirin ya, kita mulai bangkit kembali untuk memperbaiki diri kita, ibadah kepada Allah yang baik. Jangan buru-buru kalau belajar, pelajari ilmu-ilmu yang kita butuhkan pada setiap harinya. Untuk ilmu-ilmu yang lain, jangan kita pelajari terlebih dahulu. Insya Allah kalian akan terhindar dari fitnahnya ilmu. Sebab banyak orang-orang yang mengumpulkan ilmu, mempelajari ilmu, akan tetapi ilmu tadi tidak sanggup untuk diamalkan. Akhirnya ilmu tadi jadi hujah buat dia nanti di akhirat. Alangkah baiknya maqalla wa kafa khairun mimma katsura wa alha. Lebih baik yang dikit, kata baginda Rasul, tapi mencukupimu daripada banyak bikin lupa kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqina wa faqih lana wa qarabatil lana fi dinina mahlul qutri unsa wa dzakar rabbi wa fiqna wa bikum lima tarḍi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa ahillat ya ulamana Allah bil khairi wa nufa kulla syarr rabbana aslih lana kulla syu'ur wa ajir bi ridha min kal uyun wa bi'ana rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusulul manun wa ghfiristur anta kama masyatar wa salatullahi taksal mustafa man ilal haqi da'ana wal wafa bi kitabin fihi linnasi shifa wa 'alal 'alil kirami syurfa wa 'ala sahbil masabihil wara Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman halafa amraka wa 'asak wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.